Inilah suasana tinjauan langsung ke lapangan Rumah Sakit HKBP Nainggolan di Kabupaten Samosir pada hari Sabtu 25 Maret 2023 setelah selesainya diskusi di HKBP Distrik 7 Samosir dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa dan difabel. Presiden Samosir Pendeta Justin Gultom bersama Kadep Diakonia HKBP Pendeta Deborah Sinaga melihat kelayakan Rumah Sakit HKBP Nainggolan untuk dikembangkan menjadi rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau juga bagi difabel. Cukup banyak peserta diskusi yang ikut melihat keadaan Rumah Sakit HKBP Nainggolan ini. Karena cukup lama tidak berfungsi maksimal, maka peserta diskusi termasuk Preses HKBP dan Kadep Diakonia HKBP bersama para dokter, perawat di Kabupaten Samosir, mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, para perawat Rumah Sakit HKBP Nainggolan juga melihat ruangan mana yang kira-kira cocok dan layak dijadikan rumah singgah. Mengingat ada 363 orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Samosir dan pernah ada kasus pembunuhan dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa itu kepada orang tuanya kandung, yakni Sintu HKBP di Kecamatan Simanindo di tahun 2021 yang lalu. Orang tuanya meninggal dunia, namun orang dengan gangguan jiwa tersebut masih dalam tahanan dan tetap mengkonsumsi obat. Tentu masih ada 363 kasus lainnya yang memiliki potensi serupa. Mengingat juga biaya obat yang cukup mahal, sehingga dari hasil diskusi perlu atau layak dibuat rumah singgah yang akan dikelola secara profesional oleh HKBP di HKBP Distrik 7 Samosir. Dokter-dokter yang profesional juga akan banyak bersedia mengelola pasien atau orang dengan gangguan jiwa tersebut hingga sembuh, termasuk difabel, akan dilatih untuk berkarya sehingga mampu berinteraksi di tengah-tengah pariwisata Kabupaten Samosir. Untuk itu mari kita doakan rencana HKBP Distrik 7 Samosir yang dipimpin Preses HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Justin Gultom SCMA bersama dengan para pelayan di HKBP Distrik 7 Samosir dan termasuk pemerintah dan tenaga medis untuk bersama membuat rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau bagi difabel juga. Selain ini, dari tinjauan medis memang lokasi ini cocok atau layak untuk dijadikan tempat singgah bagi orang dengan gangguan jiwa dan juga difabel. Dilihat keadaan lokasi dalam tinjauan lapangan kali ini memang cukup cocok. Namun menurut Kadep Diakonia harus ada keputusan di dalam rapat pimpinan HKBP, sehingga menunggu rapat pimpinan HKBP terlebih dahulu. Dan jika Tuhan berkenan, maka bukan tidak mungkin jika Rumah Sakit HKBP Nainggolan ini diputuskan untuk menjadi rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa dan juga bagi para difabel, sehingga tempat ini dapat kembali bangkit dan kembali dipakai oleh Tuhan. Inilah suasana tinjauan langsung ke lapangan di kawasan Rumah Sakit HKBP Nainggolan Kabupaten Samosir. Ikuti terus tayangan kali ini sehingga kita bisa melihat dan publik juga dapat menilai kelayakan lokasi untuk dijadikan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau juga bagi para difabel. Karena mengingat lokasi ini juga pernah cukup terkenal, yakni Rumah Sakit HKBP Nainggolan sebagai lokasi tempat diizinkannya operasi bedah bagi para pasien. Namun seiring waktu, lokasi ini menjadi kurang cukup populer di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu ikuti tayangan kali ini untuk melihat bagaimana suasana di Rumah Sakit HKBP Nainggolan saat ini, untuk boleh ditetapkan dan dikembangkan pula menjadi lebih baik ke depannya, menjadi rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa dan juga bagi para difabel. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan di akhir tayangan juga akan ada sesi diskusi bagaimana penilaian dokter dan Kadep Diakonia dan Preses HKBP Distrik 7 Samosir dan tenaga medis yang ikut dalam tinjauan kali ini, dan ada juga mantan anggota atau ketua DPRD Kabupaten Samosir untuk melihat dan menilai apakah Rumah Sakit HKBP Nainggolan ini layak dan patut untuk dipilih untuk dikembangkan di waktu yang akan datang sebagai rumah singgah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas, horas, horas. Silakan itu rumah pegawai.
Dan inilah rumah pegawai status. Ini rumah perawat. Paling tinggi. Hah? Memang dia lincah. Bola si Peter, bola si Berkat. Lusa. Kenapa nanti pembangunannya perlu direhab gak gitu? Perlu lah, dari Gora aja udah jelas. Ada kontribusi sendiri kan? Ini nanti kan setelah dia ngamuk, sebelum digabung sama yang lain, dia ditaruh di sini dulu. Nah, jadi sebelum ini namanya ruang transit. Transit. Jadi kalau itu saya rasa udah bagus sekali yang ini untuk orang pasien-pasien yang baru datang gelisah ngamuk di sini karena dia dekat dengan jalan, dekat dengan apa namanya? Bukan nama takut ke jalan. Nah, kan kita fiksasi dia Bu kalau yang untuk ini. Makanya tadi saya lihat ada jerja, ada apa untuk kemungkinan dia keluar menjadi kecil. Nah, terus dipantau juga kan dekat dengan ini. Ya kalau yang sana tadi yang di tengah itu udah rawat inap. Jadi nanti dia udah gabung sama yang lain. Nah, jadi dari situ ke sini baru ke sana. Sini dia nanti paling 7 hari. Di sini dia sampai 1 bulan atau 1 bulan 2 minggu. Baru nanti di sana dia sampai 6 bulan. Observasi ya. Jadi apa nanti dia kan sudah stabil, sudah bisa bergaul, sudah nggak mengganggu orang. Mohon didengarkan Ibu Kades. Maksudnya nanti Ibu Kades yang menyampaikan. Nanti cocok ya? Cocok, bagus. Satu dua ya? Iya, 1, 2 sama yang di tengah. Artinya gini aja, kalau diusulkan komunitas tadi bisa kontribusi biar nanti bisa direhab kan? Iya. Ini rehab-rehab kecil aja. Paling Sumbang tak tambah kerja. per orang kan? Untuk beli seng Kayaknya aman. aman. Papan-papannya ini Papan. mungkin apanya ya? Hmm. Pintu-pintunya ya. sama jerjak besinya. Iya, bisa lari deh. Tempatnya udah bagus, udah bagus. Ya kan makanya saya ajak untuk Atau ini. tempat usaha mereka nanti di sana. Oh iya. Siapa tahu kesibukannya ya? Bisa dibuat keterampilannya. Lagi kayak hutan keren gitu, aku suka banget Dapurnya pokoknya. di mana? Oh dapur. Kitchennya masih dapur mana? Dulunya ini dapur ini dok. Oh iya. Dapur pegawai dulunya ini. Dapur. Jadi nanti kan ODGJ ini makannya dari mana? Kalau misalnya jadi. Siapa tukang masak gitu harus Iya ada. maksudnya ya Tempat itu nanti kan orang kan dari. Kan ada perawat di sini. Iya. Oh berarti Bagian langsung dari- gizi nggak ada gitu kan? Oh nggak ada. Nggak ada gue bagian gizi loh. Oh. Perawat semua. Jadi perawat nanti yang siapkan Masih- makanannya. Iya. Oh. Dapur umumnya nggak ada. Itu dia. Pengadaan dapur umum berarti ya. Iya. Maksudnya perlengkapannya apa yang sekalian ya? Nanti kan ODGJ ini kalau dia udah stabil, semua kita suruh dia bisa. Iya, dia yang babat ini bawa Dia ini semua nanti dia ngasih makan kawannya, dia yang ngepel, dia yang bersihkan itu gitu mah. Iya. Ya, kalau- Kadir ya. Memang Iya. dia mesti olahraga seperti Mesti itu harus kalau gitu. sibuk gitu. Nanti malam tinggal tidur. Disibukkan. Iya. Capek dia lalu. Jadi sebetulnya enak rumah singgah ini, kita nggak capek. Semua diberdayakan. Diberdaya. Nggak ada 3 orang kayak gitu udah. Udah. jadi perawat lagi nanti. Perawat ini nanti bisa bersih-bersih. Nah, Paling nanti dikasih rokoknya udah senang dia. Dikasih makan udah senang dia. karena kan nggak bisa kerja. Saya dulu di rumah sakit jiwa, kendaraan saya yang muncul orang sakit jiwa, saya kasih 5.000 rokok, udah senang deh, tiap hari bersih. Iya. Gitu. Tapi kita harus baik sama dia, jangan memperlakukan dia jadi apa ya, karena bisa Nggak boleh disuruh. kasar lah ya gitu ya. Kalau lagi nggak mood nanti dia sudah kasih Gimana makanan. kok gini nak? Hah? Ini kan harus melalui MPS lagi. Nah, syukur-syukur nggak melalui sinode. Ya, jadi kalau hanya rapat MPS kan itu nggak tahu kapan dan akan sulit. Pengalaman saya akan sulit karena ini kan aset HKBP kan banyak yang agak ini sampai Apa sekarang yang kan. penting kalau Ratu Maksud sudah aku ini bulan
akan kami bangun nanti instalasi farmasi yang tadinya dipakai punya rumah sakit. Jadi rumah sakit itu nanti mungkin tahun depan akan mendirikan yang rawat inap ODGJ gitu. Kalau nggak salah evaluasi tentang sentralisasi gimana Pak? Iya Bu, dan pas mata aja belum pasti. Jadi syaratnya diusulkan Menunggu itu sebenarnya nggak bisa kita katakan gitu. Kita Because kita pergunakan dulu gitu apa yang maksudnya? tempat ini gitu. iya Pak, pimpinan nama deh. Harus Izinnya kali Mesti berat. tahu, Harus mesti ya. tahu pimpinan. Semuanya itu harus melalui rapat MPS ya. Terus ini tadi Kecuali juga mutasi, harus kita ya. izin juga karena Oh ya lingkungan. nanti mereka keberatan nggak kalau kita di sini rawat ODGJ. Berarti kepala desa setempat. Itu dulu. Ke Kita kecamatan ya. setempat ya. Permisi juga itu ya, PH ya. Itu juga Itu sulit yang ribut diterima ya. banget tuh, dewannya juga ribut waktu itu. Sulit itu Ya kan? dulu. Nah,